Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sama berbahagia, Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Sulbar Belajar bersama belajar tutorial Google Classroom. Pada sesi kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas bagaimana cara anak didik kita mengerjakan tugas dengan menggunakan smartphone. Pada video sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana siswa atau anak didik mengumpulkan tugas, menjawab soal menggunakan perangkat komputer atau laptop. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, silakan di like, di share, dan di subscribe. Semoga video ini bisa juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pendidik yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi silakan di share sehingga kawan-kawan pendidik banyak belajar bersama di channel Sulbar Belajar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Saya memanfaatkan aplikasi Power Mirror untuk menampilkan smartphone saya di laptop ini, di screen ini. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan Google Classroom, maka tentunya di smartphone siswa atau anak didik kita atau Bapak Ibu sekalian itu harus terinstall aplikasi yang namanya Classroom ini. Kemudian yang kedua, itu juga harus terinstall Google Dokumen. Kalau misalnya dalam penugasan nanti Bapak Ibu memberikan tugas dalam bentuk lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa secara langsung, maka kemudian dibutuhkan aplikasi Google Dokumen. Nah, demikian juga kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan agar nanti siswa mengerjakan dokumen secara langsung menggunakan aplikasi presentasi, kemudian juga spreadsheet. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, aplikasi-aplikasi Google berupa olah kata, olah angka, dan presentation itu sebaiknya diinstal secara keseluruhan di smartphone Bapak Ibu sekalian atau siswa. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sebelum masuk di Classroom, tentunya siswa harus akun siswa atau akun yang akan digunakan bergabung dengan Classroom itu harus didaftar dulu di smartphone ini, smartphone Bapak Ibu sekalian. Oke, saya masuk dulu di Gmail Bapak Ibu untuk memudahkan saja dalam hal pendaftaran atau memasukkan akun G Suite sekolah kita. Oke, lanjut, saya klik di bagian ini, di bagian foto akun saya. Kemudian di sini ada tertulis kelola akun Google, kelola akun Google Anda. Oke, saya klik. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, setelah tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita klik di bagian ini, email ini, saya klik. Kemudian nanti muncul window seperti ini. Kemudian saya klik tambahkan akun lain. Oke. Saya klik tambahkan akun lain. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan dimasukkan akun G Suite di bagian sini Bapak Ibu sekalian. Atau cara yang kedua adalah Bapak Ibu, oke, saya kembali, saya back dulu. Setelah masuk di sini Bapak Ibu sekalian, dimasukkan ke dalam perangkat kita, kelola akun di perangkat ini.
Oke. Nah, setelah itu tinggal klik tambahkan akun. Ya, ya, tambahkan akun. Nah, kemudian pilih Google. Oke. Nah, kemudian kita masukkan email di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut saja langsung di sini Bapak Ibu ya, masukkan email. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memasukkan email ini. Email ini adalah email yang sudah didaftar oleh Bapak Ibu guru di Classroom ya, sudah diregistrasi di Classroom, didaftar, diundang di bagian anggota. Nah, kemudian siswa mencoba masuk ke akun mereka ya. Oke, saya klik berikutnya. Oh, oke, salah Bapak Ibu ya. MAJ ya. Sorry. Ya, saya klik berikutnya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu kita masukkan password di bagian sini. Ya, setelah masukkan password, klik berikutnya. Ya, ini atas nama Abdullah ya. Oke. Kemudian saya setuju. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, saya masuk ke bagian ini anggota ya. Tadi kan kita lihat dulu apakah benar ada Abdullah. Nah, ini dia ya. Ada Abdullah yang kita undang sebelumnya ya, dan ini dia belum setujui. Nah, dia menggunakan smartphone-nya sekarang untuk masuk ke dalam uh, akun Classroom-nya. Oke. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Sekarang kita coba masuk di Google ini untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar atau belum. Nah, ini sudah masuk satu yang bertambah ya, ini tadi akun yang kita masukkan. Nah, sekarang saya coba kembali. Saya masuk di Gmail ya. Karena kita akan dikirimkan undangan ya. Berarti masuk di email. Oke, saya masuk di Google. Kemudian Gmail. Oke. Nah, kemudian ini saya ganti Bapak Ibu yang sekarang aktifkan akun saya ini yang menggunakan akun Gmail biasa ini. Nah, sekarang saya alihkan ke yang G Suite ya, akun G Suite ini. Oke, saya klik. Nah, ini undangan dari Classroom 10 TKJ 1 TP 2020-2021 Bapak Ibu. Ya. Undangannya masuk tanggal 29 Mei, sedangkan sekarang tanggal 4 bulan 6. Nah, oke, saya coba buka untuk bergabung. Nah, kemudian saya klik gabung. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buka Classroom Bapak Ibu. Oke, ada muncul seperti ini, kita buka Classroom yang sudah kita install sebelumnya. Oke. Nah, otomatis nanti akan dibawa ke Classroom. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah tampil seperti ini ya, Google Classroom-nya, tinggal kita klik gabung Bapak Ibu ya. Jadi siswa nanti akan mengklik gabung ini. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, oke, siswa sudah tergabung dengan kelas Bapak Ibu sekalian. Secara otomatis di bagian sini Abdullah itu sudah aktif juga Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lihat tugas ya. Mudah-mudahan tugasnya masih aktif. Oh, berarti ini tidak pakai ini ya, tidak pakai waktu. Kecuali yang tugas yang terakhir ini pakai tenggat waktu ya. Oke. Sekarang langsung saja Bapak Ibu. Nah, sekarang siswa ini bisa mengerjakan tugas ya. Masuk di klik tugas kelas di bagian bawah. Oke. Kemudian yang pertama adalah tugas ini penugasan yang pertama.
berbentuk tugas link ya, link dari YouTube. Kemudian ini tugasnya, buatlah video tutorial instalasi konfigurasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan Linux Debian. File video tersebut diupload di YouTube masing-masing, kemudian link video itu dikumpulkan di penugasan ini. Oke, dianggap ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan di bagian bawah sini disampaikan ke siswa nanti bahwa cara mengirim tugasnya adalah ada tanda seperti panah di bagian bawah ini, kita klik. Nah, di sini masih statusnya ditugaskan. Nah, sekarang tinggal klik tambahkan lampiran. Ya. Jangan klik tandai sebagai selesai, tapi tambahkan lampiran. Oke, klik tambahkan lampiran. Kemudian karena dia berbentuk link, maka kemudian kita pilih link. Oke. Jadi kalau misalnya berbentuk file yang ada di drive, maka bisa pilih drive atau file atau yang lainnya. Tapi karena yang diminta adalah link, maka kemudian kita pilih link. Oke. Ya, saya pakai link channel Sulbar Belajar Bapak Ibu ya. Dianggap bahwa ini adalah video tutorialnya. youtube.com/Sulbar Belajar. Oke. Setelah itu kemudian klik tambahkan. Ya. Nah, jika linknya sudah masuk Bapak Ibu ya, seperti ini, maka kemudian tinggal klik serahkan. Ya, serahkan. Kalau misalnya siswa ingin berkomentar, silakan dimasukkan komentarnya di sini. Ya. Saya klik serahkan. Oke. Kemudian klik lagi serahkan. Nah, status tugas di smartphone itu tertulis diserahkan di bagian sini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tutup lagi. Kemudian saya kembali ke tugas yang kedua Bapak Ibu. Ya. Nah, tugas yang pertama sudah mulai agak buram ya. Nah, sekarang masuk di tugas yang kedua. Jadi nanti dibimbing siswa kita bagaimana cara masuk mengerjakan tugas. Oke, lanjut lagi di bagian bawah sini. Ini redaksi tugasnya, buatlah langkah-langkah dalam instalasi dan konfigurasi DHCP server di aplikasi pengolah kata disertai dengan screen capture dari instalasi dan konfigurasi tersebut. Upload filenya dalam bentuk file PDF, berarti nanti kita ngupload file PDF ya. Oke, kita klik ini, kemudian tambahkan lampiran. Nah, karena yang diminta adalah file, maka kemudian Bapak Ibu klik file. Nanti jika filenya sudah siap ada di smartphone kita Bapak Ibu sekalian, maka kemudian tinggal kita pilih. Contoh ya Bapak Ibu, saya pilih ini. Oke, anggap saja ini adalah file tugasnya yang sudah jadi dalam bentuk file PDF. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal kita klik serahkan. Oke, kemudian klik lagi serahkan. Nah, statusnya sudah diserahkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk tugas yang terakhir, tugas yang ketiga. Oke. Tinggal mengerjakan tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga ini, buatlah urutan langkah instalasi dan konfigurasi DHCP server dengan menggunakan file dokumen yang terlampir. Nah, ini yang berbentuk lembar kerja yang langsung dikerja oleh siswa. Nah, ini dia. Jadi di bagian tugas Anda ini, kalau yang tadi kan tidak ada satu file pun di sini yang muncul ya, karena ini berbentuk LKS yang harus dikerjakan oleh siswa, maka kemudian nanti akan otomatis masuk di bagian sini Bapak Ibu. Ya, jadi siswa tinggal mengklik, jangan di close tapi diklik. Ya, diklik siswa ini, bukan ditambahkan tapi tinggal klik nama ini. Jadi nama filenya itu file tadi, file LKS ini itu ditambahkan nama siswa di bagian depannya. Jadi misalnya tadi ini ada Abdullah ya, di Abdullah, kemudian ada tugas ini, seperti ini. Sekarang saya tinggal buka. Karena ini menggunakan Google Dokumen, maka nanti Bapak Ibu dibutuhkan di smartphone kita, aplikasi Google Dokumen harus terinstall Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk menjawab, itu tidak langsung diketik di sini. Di bagian sudut kanan atas, itu ada gambar seperti panah ke atas ini. Oke, kita klik dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang proses membuka file di Google Drive.
Oke. Nah, ini sudah terbuka Bapak Ibu. Dan ini sudah bisa diketik. Nah, caranya mengetik adalah di bagian sudut bawah ini ada simbol pensil. Oke. Kita klik. Nah, ini sudah berkedip-kedip kursor di dalam, berarti ini sudah bisa diketik. Nah, sekarang sebagai contoh saya ketik Bapak Ibu ya. Menggunakan smartphone. Sorry Abdullah ya tadi ya. Kok nama saya yang saya kasih masuk? Abdullah. Oke. Ya. Ini listnya sembarang saja Bapak Ibu dulu ya. Kelasnya Oke, nah sekarang untuk langkah-langkah. Oke, dianggap aja nih Bapak Ibu ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang setelah selesai Bapak Ibu ini diketik LKS ini, selanjutnya adalah tinggal kita klik di bagian sudut kiri atas ada simbol kayak checklist ya. Kita cek. Kita klik ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu disimpan ya. Jadi siswa tidak perlu menyimpan karena ini otomatis menyimpan. Yang penting dipastikan bahwa mengerjakan tugas ini harus dalam keadaan kondisi online. Oke. Setelah itu tinggal kita klik back ini. Back. Nah, kemudian kita klik panah ke kiri ini. Nah, setelah itu tinggal klik serahkan. Oke. Di bagian bawah ini ada serahkan. Klik serahkan. Serahkan. Nah, tugas ini sudah diserahkan. Oke, kembali ke bagian tugas. Nah, sekarang kita masuk di bagian guru Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita lihat yang pertama dulu bagian atas. Tugas pertama kita lihat dulu. Ini sudah ada yang menyerahkan 2. Kita lihat tugas. Nah, tadi namanya Abdullah ya. Nah, ini dia Abdullah. Nah, sekarang untuk menilai Bapak Ibu, tinggal kita klik ini. Klik bagian ini. Ya, sama yang kemarin ya. Tinggal kita kasih nilai ya. Saya langsung saja kasih nilai. Misalnya ini 4. Karena ini adalah penilaian rubrik. Oke, setelah itu saya klik kembalikan. Oke, saya klik kembalikan di bagian sini. Kembalikan. Oke. Nah, kemudian saya masuk lagi di tugas yang kedua. Ini untuk memeriksa jawaban ya. Si Abdullah. Oke. Ini hanya untuk memastikan saja. Ini adalah tugas lampiran tadi ya. Saya langsung saja berikan nilai. Oh sorry, di ini juga pakai rubrik kalau nggak salah. Kita klik dulu, kemudian masuk memberikan nilai di rubriknya.
4, anggap saja 4, 4, 4, 4, semuanya 4. Kemudian saya klik kembalikan. Oke, saya tutup ini. Sudah diserahkan juga. Lanjut lagi yang tugas yang terakhir tadi yang berbentuk LKS. Ya, kita lihat apakah betul tulisan nama tadi itu masuk ya. Kita lihat tugasnya Abdullah, kita pilih ya Abdullah. Nah, ya kan masuk nih tulisan nama Abdullah, nisnya, kelasnya ya. Kemudian ketik apt min-get. Ini tadi yang diketik di smartphone ya, Bapak Ibu. Saya kasih nilai misalnya 90. Kemudian klik kembalikan. Ya. Selanjutnya di siswa tinggal melihat juga kira-kira sudah dinilai enggak Bapak Ibu guru tugas saya. Saya cek lagi di bagian tugas ini. Ya. Nah, ini dapat skornya, sudah dapat 85 nih tugas yang pertama. Nih, 85/100. Oke. Lanjut masuk ke tugas yang kedua, dicek lagi apakah Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai atas tugas yang keduanya. Oh, ternyata dia dapat nilai 100 nih. Oke. Sudah masuk nilai 100. Mantap. Nah, lanjut yang terakhir, tugas yang terakhir adalah yang LKS. Oke. Nah, ternyata sudah dapat juga nilai 90. Ya. Demikian Bapak Ibu ya cara mengerjakan tugas menggunakan smartphone. Oke Bapak Ibu, demikianlah video tutorial kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika bermanfaat silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Semoga kemudian video tutorial ini bermanfaat juga buat Bapak Ibu pendidik yang lain setelah mereka belajar bersama di channel Sulbar Belajar. Oke Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.